Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 901 bertemu lagi dengan keluarga bermata tiga. Setengah jam kemudian, Luming membuka matanya, selain kaget, ada juga ekstasi di matanya. Itu benar-benar bisa disempurnakan. Luming menemukan bahwa selain energi seperti darah esensi, darah segar, dan esensi sejati, rune konsepsi artistik juga dapat disempurnakan. Meskipun rune konsepsi artistik tidak dapat disempurnakan 100%, sebagian besar akan hilang selama proses pemurnian, tetapi sebagian masih diintegrasikan ke dalam rune konsepsi artistik Luming sendiri dalam sekejap. Pemahaman Luming tentang konsepsi artistik, maju oleh lompatan dan batas, meningkat tajam. Perasaan ini begitu misterius sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Setelah menyempurnakan rune suasana hati lebih dari selusin orang mati, suasana angin dan apinya telah meningkat pesat. Dan karena dia tidak memahami konsepsi artistik air, Luming membiarkan rune konsepsi artistik air itu menghilang. Suasana hati Luming saat ini benar-benar dapat digambarkan sebagai ekstasi. Dia bahkan dapat melahap rune konsepsi artistik dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Kemudian di masa depan, basis kultivasinya akan meningkat pesat. Hahaha. Luming tidak bisa menahan tawa keras. Jadi bagaimana jika dia memiliki konsepsi yang lebih artistik? Semakin banyak Anda memahami, semakin cepat Anda dapat meningkatkan. Hati Luming mulai menjadi aktif, dan dia memikirkan apakah dia harus memahami konsep artistik lainnya. Jika tidak, akan sia-sia jika melahap datang. Lupakan saja, tunggu sebentar, tidak bijaksana untuk memahami konsep artistik baru sekarang, dan itu akan menghambat kecepatan kultivasi saya, dan saya akan memikirkannya setelah pertempuran keberuntungan selesai. Luming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Sekarang bukan waktunya untuk impulsif. Ada peluang besar dalam pertempuran keberuntungan, dan dalam lingkungan seperti itu, orang lain pasti akan meningkat pesat, dan jika dia memahami konsepsi artistik baru sekarang, bahkan jika dia memilikinya darah 9 naga, kultivasinya tidak akan baik untuk sementara akan membaik. Dalam pertempuran keberuntungan, tidak bijaksana untuk tertinggal selangkah demi selangkah. Di mana tempat ini? Segera, Luming mengamati. Dia terbang tinggi ke langit dan melihat sekeliling, di sekelilingnya terbentang pegunungan dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Luming secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Hah? Ada cukup banyak ramuan di sini. Luming terbang sebentar, dan menemukan beberapa tanaman ramuan tumbuh di tebing. Ada 3 tanaman secara total, dan mereka adalah 6 ramuan guyuan rumput ekstrim kelas atas. Luming terbang ke bawah, dan dengan lambaian tangannya, esensi sejati diluncurkan, dan 3 rumput guyuan dicabut. Saat Luming melepas rumput guyuan, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di depannya, dan kemudian, ada sebuah buku giok yang memadat. Buku giok ini hanya memiliki 2 halaman, dan di atasnya ada sebaris kata nilai keberuntungan, 3 poin. Ini buku keberuntungan. Mata Luming bergerak, diam-diam takjub. Dikatakan bahwa pertempuran keberuntungan itu sangat misterius, dan tahun pertama bukan hanya waktu untuk mencari peluang, meningkatkan kultivasi, tetapi juga waktu untuk mengumpulkan keberuntungan. Ya, kumpulkan keberuntungan. Selama pertempuran keberuntungan, jika Anda dapat menemukan peninggalan, harta, warisan dari Tuan, DLL. Anda tidak hanya akan mendapatkan peluang besar, tetapi Anda juga akan mendapatkan keberuntungan. Selama periode ini, meskipun Anda menemukan ramuan, sepotong bahan berharga, Anda akan mengumpulkan keberuntungan. Beberapa orang beruntung sendiri, mereka mungkin menemukan harta karun secara acak, mendapatkan semacam warisan, dan juga mendapatkan keberuntungan yang besar. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, ketika mereka pertama kali mendapatkan keberuntungan, akan memadatkan buku keberuntungan, berapa banyak keberuntungan yang telah Anda kumpulkan, kekuatan atau kelemahan, akan diubah menjadi nilai keberuntungan. Dikatakan bahwa keberuntungan tidak hanya berpengaruh besar pada diri sendiri, tetapi pada akhirnya jika Anda mendapatkan keberuntungan yang cukup, bahkan akan berpengaruh besar pada kerabat dan teman Anda, yang dapat membuat kerabat dan teman Anda lebih kuat, bahkan berbakat menjadi lebih kuat. Dan itu juga akan berdampak besar pada sekte tempat Anda berada.
Dikatakan bahwa orang yang mendapat efek paling besar kemungkinan besar adalah penguasa sekte tempat Anda berada. Ini juga mengapa kekuatan utama sangat mementingkan pertempuran keberuntungan, dan jangan ragu untuk membuka tempat suci latihan utama untuk mengolah Tianjiao muda. Keberuntungan adalah sesuatu yang misterius, tetapi sangat luar biasa. Singkatnya, memiliki kegunaan yang tak terbatas, dan semakin banyak semakin baik. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu mungkin semacam energi misterius. Selain itu, jika orang lain telah mengumpulkan keberuntungan, jika Anda memburunya, Anda juga dapat menghilangkan keberuntungannya selanjutnya. Oleh karena itu, dalam pertarungan peruntungan, pada akhirnya ditakdirkan untuk melakukan pembunuhan berdarah untuk merebut keberuntungan orang lain. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di depan, seolah-olah seseorang sedang berkelahi. Luming menahan napas dan bergegas mendekat. Tidak jauh dari sana, Luming bergegas memanjat pohon besar, bersembunyi di antara dahan, dan melihat ke depan. Ini. Setelah melihatnya, murid Luming tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut. Di depan, ada dua makhluk kekar dan tinggi bersisik hitam, mengepung manusia jenius. Di kepala kedua makhluk itu terdapat dua tanduk, di antara kedua alis, dan satu mata. Luming terlalu akrab dengan makhluk semacam ini. Keluarga bermata tiga. Ini sebenarnya adalah keluarga bermata tiga yang ditemui Luming saat pertama kali memasuki sebuah pulau kecil di surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ada orang bermata tiga di sini? Apakah tempat ini surga? Luming terkejut di dalam hatinya. Kedua suku bermata tiga sama-sama berada di tingkat ketujuh lautan spiritual, dan kejeniusan manusia berada di tingkat kelima lautan spiritual. Dia bukan tandingan dua suku bermata tiga. Memanggil. Mata ketiga dari dua orang bermata tiga memancarkan dua berkas cahaya. Salah satunya adalah seberkas petir yang berkedip, dan yang lainnya adalah seberkas api yang berkedip. Kedua sinar itu menembus kehampaan dan membunuh Tianjiao. Luming tidak muncul untuk menyelamatkannya. Kecuali itu adalah anggota dari sekte boneka Fu, dua dari tiga kekuatan lainnya ingin membunuh Luming, dan sekte mayat surgawi lainnya juga memiliki keluhan besar dengan Luming. Bagaimana Luming bisa bergerak? Ras manusia ini muncul lagi. Setiap 20 tahun, mereka akan muncul sekali. Ayo pergi, ayo kembali dan lapor ke kapten, kata ras bermata tiga. Kemudian mereka terbang ke udara, dan kedua orang bermata tiga itu pergi dari sini. Luming terbang keluar, dan kekuatan melahap meletus, melahap energi kesombongan manusia itu. Dengar, suku bermata tiga harus ada di sini secara permanen, dan mereka harus akrab dengan daerah ini. Jika saya ingin menemukan harta karun, rumah yang kuat, DLL, saya tidak tahu kapan saya akan masuk sendiri. Dari orang bermata tiga ini adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan informasi dari klan bermata tiga. Pada titik ini, Luming bergerak dan mengejar ke arah dua klan bermata tiga. Setelah lebih dari 10.000 mil, di hutan pegunungan, Luming melihat orang bermata tiga lainnya, total 11 orang, jelas sebuah tim kecil. Kedua orang bermata tiga itu melaporkan sesuatu kepada salah satu orang bermata tiga yang kekar. Yang terkuat harus berada di tingkat ke-9 Linghai, bunuh. Mata Luming berkilat dingin, dan dia bergegas keluar. Memanggil. Memanggil. Begitu dia melambaikan tangannya, lebih dari selusin tombak langsung ditembakkan, menusuk ke arah klan bermata tiga. Engah. Engah. Segera, 7 orang bermata tiga dengan basis kultivasi yang lebih lemah ditusuk oleh tombak Luming dan dibunuh di sini. Ada 4 lagi, 2 diantaranya dari lapisan ke-9 Laut Roh dan 2 dari 8 lapisan Laut Roh. Mereka bereaksi sedikit lebih cepat dan menghindari tombak. Bab 902 Ngarai Pohon Iblis. Ras manusia, sial. Ras bermata tiga dengan 9 tingkat lautan spiritual meraung, dan seberkas cahaya keemasan keluar dari matanya, menusuk ke arah Luming seperti pedang tajam. Luming menyerang dengan telapak tangan, membelah berkas cahaya. Ini sangat kuat. Mata Luming bergerak, dan dia menemukan bahwa suku bermata tiga ini sangat kuat, umumnya lebih kuat dari ras manusia, dan bahkan sebanding dengan beberapa jenius ras manusia. Luming tidak percaya bahwa pihak lain adalah jenius dari keluarga bermata tiga. Dari kelihatannya, dia hanyalah keluarga bermata tiga biasa. Menabrak.
Luming mengalahkan sinar, melangkah maju, melakukan kungfu surgawi penjara penekan, dan membanting telapak tangannya ke keluarga bermata tiga. Sebagian besar tubuh keluarga bermata tiga itu langsung tenggelam, dan tubuh kekarnya terlempar ribuan meter ke udara, tanpa vitalitas. Cepat kembali! 3 orang bermata tiga yang tersisa melihat bahwa Luming telah membunuh kapten mereka dengan satu gerakan, dan segera tahu bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Mereka berteriak dengan marah dan melarikan diri. Ingin pergi? Serahkan padaku! Jiulong menginjak langit, menyusul master lain dari Linghai tingkat 9 dalam sekejap, dan membanting dengan telapak tangannya. Kali ini, Luming tidak membunuh, tetapi hanya membunuh keluarga bermata tiga itu. Dia terluka parah, dan kemudian mengejar 2 lainnya. Setelah beberapa bulan pelatihan di alam rahasia binatang buas, Luming telah membuat kemajuan dalam semua aspek, dan dia bahkan telah mencapai langkah ke-6 dalam langkah melangkah 9 naga. 2 orang bermata tiga berikutnya terluka olehnya. Dia menyatukan ketiga orang bermata tiga itu. Sekarang, apa yang aku tanyakan padamu? Apa yang kamu jawab? Apakah kamu mengerti? Luming melirik ketiga orang bermata tiga itu. Jangan pikirkan itu, umat manusia, bunuh jika kamu mau, jangan pikirkan aku mengatakan sepatah kata pun, salah satu dari orang bermata tiga itu meraung. Ya. Mata Luming menjadi dingin, dan darah 9 naga muncul, membuka mulutnya lebar-lebar, dan kekuatan melahap meledak, menutupi keluarga bermata tiga. Keluarga bermata tiga itu segera meratap, lalu tubuhnya dengan cepat layu dan berbalik. Menjadi mayat mumi. Semua esensinya ditelan oleh darah Jiulong. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, 2 orang bermata tiga yang tersisa gemetar ketakutan, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Bagaimana denganmu? Luming memandangi 2 orang bermata tiga yang tersisa. Katakan, akan kuberitahu, apapun yang kau minta, akan kuberitahu, teriak salah satu dari mereka. Aku akan mengatakannya juga. Yang lainnya juga mengangguk dengan cepat. Oke, izinkan saya bertanya, tempat apa ini? Apakah itu di surga? Luming bertanya. Surga? Saya tidak tahu. Saya lahir di sini. Menurut legenda di klan, kami telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun tanpa henti dan telah tinggal di sini, kata salah satu klan bermata tiga. Aku tidak tahu. Luming mengerutkan kening. Saya membacanya di buku kuno keluarga saya. Menurut buku kuno, nenek moyang kita sepertinya tidak tinggal di sini sejak awal. Mereka sepertinya ditangkap oleh seseorang. Mereka tidak bisa keluar, jadi mereka tetap tinggal di sini sepanjang waktu. Ayo bertahan dan gandakan keluarga kita. Melihat Luming mengerutkan kening, anggota keluarga bermata tiga lainnya terkejut, dan menjawab dengan gemetar. Nenek moyangmu ditangkap di sini? Luming bahkan lebih bingung. Itu benar, dan aku tidak tahu kapan itu akan dimulai. Setiap 20 tahun, kalian para pemuda ras manusia akan datang dan berburu dan membunuh ras kita. Setelah beberapa saat, mereka semua akan menghilang, kata ras bermata tiga. Setiap 20 tahun, akan ada pemuda dari ras lain yang datang. Ini harus menjadi pertempuran keberuntungan, tetapi setiap kali pertempuran keberuntungan berada di wilayah yang berbeda. Dulu, orang dari daerah lain harus datang, atau bahkan orang dari wilayah lain, orang-orang dari benua lain di luar. Luming menebak. Apakah ada tempat aneh di dekat sini? Luming bertanya. Ya, ada beberapa tempat aneh, beberapa tempat sangat berbahaya, keluarga saya tidak berani masuk, beberapa tempat, begitu keluarga saya masuk, mereka akan dibombardir dan dibunuh. Jawab keluarga bermata tiga itu. Apakah ada peta? Luming bertanya. Ya, ada peta di cincin penyimpanan kapten kami. Sekarang setelah kami mengatakan semuanya, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Seseorang bermata tiga bertanya dengan hati-hati. Biarkan kamu pergi. Kapan aku mengatakan aku akan membiarkanmu pergi? Luming mencibir, dan dengan lambaian tangannya, 2 tombak terbang keluar, menusuk 2 orang bermata tiga itu. Kemudian dia memanipulasi darah 9 naga dan melahap energi dari esensi dan darah keluarga bermata tiga. Lalu, ada 11 cincin penyimpanan lagi di tangannya. Hah! Pada saat ini, Luming memikirkannya, dan sebuah buku giok terbang di antara alisnya. Itu adalah buku keberuntungan, dan beberapa tulisan tangan muncul di atasnya.
Bunuh keluarga bermata 3 dan dapatkan 313 poin keberuntungan. Dan total nilai keberuntungan Luming menjadi 316 poin. Membunuh suku bermata 3, kamu benar-benar bisa mendapatkan poin keberuntungan, dan jumlahnya sangat banyak. Luming terkejut. Dia mendapat 3 ramuan 6 tingkat dan hanya mendapatkan 2 atau 3 poin keberuntungan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak poin keberuntungan setelah membunuh 11 orang bermata 3. Segera, dia berkedip dan pergi dari sini. Puluhan ribu mil jauhnya, Luming duduk bersila, memurnikan darah dan energi. Keluarga bermata 3 juga memupuk konsepsi artistik langit dan bumi, berkas cahaya yang dipancarkan dari mata ketiga mereka dipadatkan oleh konsepsi artistik langit dan bumi dan energi yang berbeda dari esensi sejati, yang sangat kuat. Di antara 11 keluarga bermata 3, beberapa dari mereka memahami konsep artistik guntur dan api. Bagian dari rune konsepsi artistik langit dan bumi diintegrasikan ke dalam rune konsepsi artistik Luming. Luming telah meningkatkan 2 konsep artistik guntur dan api. 2 suasana guntur dan api telah mencapai batas kesempurnaan tingkat kedua, dan mereka hanya selangkah lagi dari suasana tingkat ketiga. Hanya dapat mencapai puncak tingkat ke-8 Linghai, pikir Luming. Kultivasinya saat ini berada di puncak level ke-8 Linghai. Setelah pemurnian, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari keluarga bermata 3 dan melihatnya satu persatu. Di dalam, ada berbagai macam hal. Luming menyatukannya. Di salah satu cincin penyimpanan, Luming menemukan peta dan membukanya untuk melihatnya. Dalam 1 juta mil, ada beberapa tempat aneh. Kamu harus mengunjungi tempat-tempat ini. Pertama, pergi ke ngarai pohon iblis terdekat. Luming melihatnya sebentar dan membuat keputusan. The Monterey Canyon, puluhan ribu mil jauhnya, adalah yang terdekat. Setelah menyingkirkan peta, Luming melayang ke langit dan terbang menuju ngarai Yaoshu. Segera, Luming datang ke area The Monterey Canyon. Di depan, ngarai besar dipenuhi kabut dan kabut. Hah! Sosok depan Luming tiba-tiba berhenti. Di mulut The Monterey Canyon, dia melihat sekelompok sosok. Mereka semua adalah anak muda dari dunia luar, termasuk orang-orang dari sekte mayat surgawi, istana Kaisar Tianshan, dan bahkan klan iblis dari lembah iblis langit. Ketiga orang itu berhenti di Taniguchi dan sepertinya menatap ke dalam. Mendengar gerakan itu, semua orang berbalik dan menatap Luming. Luming! Apakah itu kamu? Teriakan dingin terdengar. Di Feng! Mata Luming berkilat. Bab 903 Pedang Kaisar. Di antara kerumunan, Luming melihat Di Feng. Peringkat 101 dalam daftar 1000 kebanggaan, Di Feng adalah keturunan Kaisar Yu. Melihat Luming, mata Di Feng berkilat dengan niat membunuh. Selain itu, klan monster di lembah Tianyao juga menunjukkan tatapan dingin. Luming, Wang Yan mengatakan dia ingin menahanmu di luar. Sepertinya dia tidak berhasil. Kebetulan kamu adalah orang yang diinginkan oleh Patriark Kaisar bela diri. Pasti pencapaian besar untuk menggulingkanmu dan membawa Anda ke Marshal Emperor Patriarch. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Di Feng, dan aura pedang yang tajam keluar dari tubuhnya. Aku katakan sebelumnya bahwa jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Keturunan dari lelaki tua maka mintalah bunga terlebih dahulu. Mata Luming juga menjadi gelap. Bunuh! Di Feng melambaikan tangannya, dan 7 sosok menerkam di belakangnya. Ketujuh sosok itu semuanya adalah tentara yang mati mengenakan jubah hitam dan membawa pedang panjang. Faktanya, ada sekitar 20 orang di istana Kaisar Tianshan di sini, tetapi ada lebih dari selusin orang mati, dan sisanya adalah anak muda yang sombong dan jenius. Jelas, dengan Di Feng sebagai pemimpinnya. 7 tentara yang tewas, masing-masing berada di puncak lapisan ke-9 Linghai, bekerja sama satu sama lain untuk membentuk formasi pertempuran, dengan mulus, dan membunuh Luming. Memanggil. Memanggil. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan cahaya pedang itu seperti jaring, menyelimuti Luming. Ledakan. Luming menebas dengan telapak tangan, dan cahaya pedang hancur. Kekuatan telapak tangan yang besar membuat 7 tentara yang tewas muntah darah dan terbang kembali. Telan. Dengan cengkeraman palsu di telapak tangan kiri, kekuatan melahap yang mengerikan meletus.
7 tentara yang tewas tidak bisa mengendalikan sosok mereka sama sekali dan ditelan oleh Lu Ming. Ming melahap, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi 7 mumi. Semua orang di tempat kejadian menunjukkan kengerian di mata mereka. Adegan melahap orang secara langsung menjadi mumi terlalu jahat. Sungguh seni iblis yang mendominasi. Seru Tian Jiao dari sekte mayat surgawi dengan ngeri. Latihan yang dipraktikkan oleh sekte mayat surgawi semuanya jahat dan kuat. Beberapa latihan juga dapat mengubah orang menjadi mumi, tetapi kecepatannya pasti tidak terlalu cepat, terlalu sombong. Roh jahat itu bengkok, harus dipotong. Di Feng berkata dengan dingin, dengan niat membunuh. Bang! Dengan suara nyanyian pedang, Kaisar Feng melangkah keluar. Kekuatan pedang yang mengerikan meletus, dan energi pedang emas menebas Lu Ming dengan keras. Dikelilingi oleh 4 suasana hati, Lu Ming menebas dengan telapak tangan, bertabrakan dengan cahaya pedang emas. Ledakan! Raungan yang mengejutkan terdengar, dan cahaya pedang emas menghilang. Lu Ming, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi jika kamu ingin bertarung denganku, kamu masih terlalu lembut. Di Feng meraung panjang, dan pedang emas melayang di atas kepalanya. Pedang ini memiliki naga emas yang melilitnya. Gagang. Koersif dan perkasa, cahaya pedang tak berujung terpancar keluar. Ada 4 cakra emas yang melayang di sekitar Sanjian. Garis keturunan tingkat keempat tingkat dewa. Pedang Kaisar, darah unik dari keluarga Kaisar. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Menurut legenda, garis keturunan langsung dari keluarga Kaisar yang dipimpin oleh Kaisar Wu Huang, darah yang diturunkan adalah pedang Kaisar. Tentu saja, level dari garis keturunan yang sama berbeda, beberapa orang berada di level pertama dari level dewa, dan beberapa berada di level kedua dari level dewa manusia. Kekuatannya juga sangat berbeda. Aku akan membunuhmu hari ini. Suara acuh tak acuh di Feng terdengar, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melebur menjadi pedang Kaisar, dan energi pedang tiba-tiba melonjak ke langit, dan pedang itu perkasa. Dengan gerakan pedang Kaisar, Feng Yun terbelah menjadi 2 bagian pedang pertempuran yang mengerikan menebas kepala Lu Ming, menginginkan pedang untuk membelahnya menjadi 2. Kaisar Feng memang sangat kuat. Dengan basis kultivasi dari puncak lapisan ke-9 Linghai, teknik kultivasi tidak diragukan lagi merupakan teknik tingkat dewa. Dengan tambahan Kaisar pedang garis keturunan tingkat dewa tingkat keempat, kekuatan ledakan sangat menakutkan dan benar-benar mampu pertempuran dengan yang kuat di tingkat pertama dari embrio spiritual. Tapi kekuatan tempur Lu Ming saat ini lebih dari sekedar tingkat pertama jadin spiritual. Ledakan! Lu Ming langsung meletus dengan semburan kekuatan naga, dan armor berskala muncul. Dia menggunakan kungfu surgawi dari penjara penekan, dan meninju Sanjian. Kapan? Suara merdu keluar, dan pedang Kaisar terus bergetar, dan itu benar-benar tertiup angin. Yang lain terkejut. Di Feng, yang menduduki peringkat 101 dalam daftar 1000 kebanggaan, benar-benar terpesona oleh pukulan Lu Ming. Mengapa kekuatan tempur Lu Ming begitu mengerikan? Mungkinkah kekuatannya telah melampaui Di Feng? Bunuh! Lu Ming melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan membombardir pedang Kaisar lagi. Pedang untuk membunuh dunia. Dari pedang Kaisar, raungan ketakutan Di Feng keluar. Pedang itu perkasa dan mematikan, dan dia bergegas menuju Lu Ming. Kapan? Pedang dan tinju berpotongan, dan pedang Kaisar berguncang lebih keras. Kapan? Kapan? Lu Ming mengayunkan tinjunya dan menyerang lagi. Pedang Kaisar terus bergetar, dan kekuatan pedang yang meresap ke pedang terus melemah. Menabrak. Pada akhirnya, pedang Kaisar langsung meledak, menampakkan sosok Di Feng pada saat ini, wajahnya penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Kekuatan tempur Lu Ming telah sepenuhnya melampaui dia, bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa menerimanya. Pada pertemuan pertukaran di kota Kowon, meskipun Lu Ming kuat, Di Feng 100% yakin dia bisa membunuh Lu Ming. Dan selama periode waktu ini, basis kultivasinya telah meningkat lagi, tetapi dia bukan lawan Lu Ming dan dikalahkan oleh Lu Ming. Mengapa kecepatan peningkatan Lu Ming begitu menakutkan? Jadi bagaimana jika basis kultivasi lebih kuat dari milikku? Itu rentan. Lu Ming memandang dengan acuh tak acuh, dan melangkah maju untuk membunuh Di Feng. Desir. Tanpa ragu, Di Feng berubah menjadi cahaya pedang, terbang menuju ujian lain dengan kecepatan tinggi, dan kabur dengan gila-gilaan.
Meskipun ada banyak orang di mulut ngarai, Di Feng tahu bahwa tidak ada dari mereka yang dapat menghentikan Luming. Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan dibunuh oleh Luming. Aku ingin pergi, apakah kamu bertanya padaku? Luming melangkah keluar, tubuhnya seperti pita, dan mengejar Di Feng. Di Feng ketakutan dan mengorbankan pedang senjata spiritual tingkat ke-7, tetapi ditinju oleh Luming dan dipotong menjadi dua bagian. Ledakan! Luming meninju, kekuatan tinju menembus kekosongan, dan Di Feng memuntahkan darah. Di Feng bahkan lebih ketakutan dan lari dengan putus asa. Pada saat ini, pita ungu di depannya datang ke sisi ini dengan kecepatan sangat tinggi. Wang Yan! Mata Luming menjadi dingin, dan sosok itu ternyata adalah Wang Yan. Wang Yan, selamatkan aku! Melihat Wang Yan, Di Feng sangat gembira, dan bergegas menuju Wang Yan dengan putus asa. Luming, kamu belum mati. Wang Yan terkejut saat melihat Luming. Saat melintasi jurang sebelumnya, dia memberikan pukulan fatal kepada Luming, dan membiarkan orang mati itu menembak Luming. Pada saat itu, platform bundar telah runtuh, dan dia menyimpulkan bahwa Luming telah jatuh ke dalam jurang dan mati. Melihat Luming sekarang, dia tentu saja terkejut. Memanggil. Wang Yan, seperti sinar api ungu, langsung melintasi kehampaan dan muncul di depan Di Feng. Luming, hidupmu sangat besar. Tidak apa-apa, jika itu masalahnya, biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Api ungu melompat ke tubuh Wang Yan, membentuk D hitam dengan Wang Yan sebagai pusatnya, di mana, kecuali dirinya sendiri, tampaknya semua zat telah terbakar. Aku katakan sebelumnya, aku akan membunuhmu, dan sekarang aku bertemu denganmu, itu benar. Luming mempertahankan sosoknya, dan langsung membunuh Wang Yan. Dibandingkan dengan Di Feng, dia lebih ingin membunuh Wang Yan. Tinju yang tertutup sisik meledak ke arah Wang Yan, dan Wang Yan juga melangkah maju, meninju. Bab 904 Pertempuran Raja Api. Kedua tinju berpotongan, dan ruang terus bergetar. Tubuh Wang Yan bergetar, dan dia mundur 3 langkah. Dan Luming juga mundur 2 langkah, tetapi lengan Luming ditutupi oleh lapisan api ungu, api yang mengerikan memiliki suhu tinggi yang mengerikan, yang sepertinya membakar lengan Luming menjadi abu. Bahkan dengan perlindungan timbangan, Luming merasakan sakit yang menusuk. Trik pertempuran naga sedang berjalan, dan 4 konsep artistik meletus dan memadat di lengan, terdengar suara mendesis di lengan, dan nyala api padam. Nyala api yang mengerikan. Mati! Wang Yan meraung, nyala api di tubuhnya menjadi lebih mencengangkan, mengubah Buddha menjadi manusia yang berapi-api, dan bahkan setiap helai rambut ditutupi api. Nyanyian naga terdengar, dan Luming meledakkan 2 kekuatan naga lagi secara berurutan. Wang Yan sangat kuat, basis kultivasinya telah mencapai kesempurnaan lautan spiritual, setengah dari kakinya telah melangkah ke ranah janin roh, dan konsep artistiknya telah mencapai tingkat ketiga. Pada saat yang sama, garis keturunannya berada pada tingkat kelima dari tingkat dewa, dan seni bela diri garis keturunan yang dipahami dari garis keturunannya juga merupakan seni bela diri tingkat demigod kelas atas. Dapat dikatakan bahwa dia tidak lebih lemah dari Luming dalam hal konsepsi artistik dan keterampilan bela diri. Dan basis kultivasi bahkan lebih kuat. Keuntungan terbesar Luming adalah esensi sejati dan kekuatan naganya. Dengan 3 kekuatan naga meletus, Luming sangat kuat, dan kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya. Ledakan! Ledakan! Dia bertarung dengan Wang Yan, meraung terus-menerus, dan badai energi yang mengerikan menyapu segala arah. Untuk sementara, keduanya bertarung sampai mati. Di kejauhan, Di Feng sangat terkejut. Saat Luming bertarung dengannya barusan, dia jelas tidak menggunakan semua kekuatannya, Luming mampu melawan Wang Yan. Wang Yan berada di peringkat 98 dalam daftar 1000 kebanggaan. Meskipun dia hanya beberapa tempat lebih tinggi dari Di Feng, kekuatannya tidak berada pada level yang sama. Wang Yan beberapa kali lebih kuat dari Di Feng, dan dapat dengan mudah membunuh Di Feng. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung dengan lusinan jurus. Di hati Wang Yan, dia sangat ketakutan. Setiap pukulan Luming tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas, yang membuat tubuhnya gemetar dan darahnya bergolak, jika bukan karena apinya begitu mengerikan sehingga Luming memiliki beberapa keraguan dan perlu mengalokasikan sebagian dari kekuatannya untuk menahan apinya, dia mungkin tidak memiliki musuh. Panggilan. Di atas kepala Wang Yan,
Sekelompok api ungu muncul, yang sangat mirip dengan api Wang Haoxian dan juga disebut api surgawi Ziji, tetapi jauh lebih menakutkan daripada api surgawi Ziji milik Wang Haoxian. 5 cakra emas yang menyilaukan berkedip-kedip, dan Wang Yan menggunakan fusi pembuluh darah, dan api ungu berubah menjadi kondor api ungu, dan bergegas menuju Luming. Mengaum. Naga itu bernyanyi, dan darah Jiulong muncul. Dengan gerakan tubuh Luming, tubuhnya melebur menjadi darah Jiulong, dan dia segera berubah menjadi Jiulong. Dengan raungan panjang, dia menerkam condor ungu. Membuka mulutnya dan berteriak, kekuatan melahap meletus, menutupi condor ungu, dan cakar naga besar mencengkeram condor ungu. Condor ungu mengepakkan sayapnya, menyemburkan api tak berujung, dan pada saat yang sama mengulurkan cakarnya untuk meraih Jiulong. Tiba-tiba, seekor naga dan elang memulai pertempuran di udara. Di kejauhan, Di Feng sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Di Feng meraung. Dalam pertempuran pertama kota Kouon, Luming mengeluarkan darah Kouon, saat itu darah Kouon masih berupa naga asli bercakar 5, dan Di Feng telah melihatnya dari jauh. Pada saat itu, dia sangat terkejut, karena dia juga melihat Luming mengeluarkan darah dari prasasti penjara. Luming sebenarnya memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa. Kemudian, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa darah Luming dalam bentuk naga asli meledakkan cakranya. Tapi sekarang, darah dari cakra yang meledak sendiri tidak hanya pulih, tetapi juga telah mencapai tingkat keempat dari tingkat dewa, dan berubah menjadi bentuk 9 naga legendaris, yang semuanya merusak kognisinya. Mungkinkah Kaisar bela diri Patriark menginginkan garis keturunannya? Jantung Di Feng berdetak kencang. Luming pernah berteriak di kota Kouon bahwa Kaisar Yan Dao dan Kaisar Wu hanya menginginkan darahnya, mungkinkah darah semacam ini? Hati Di Feng kewalahan. Pertarungan antara Luming dan Wang Yan masih sulit diceritakan. Sekarang, Luming dan Kaisar Wu Huang telah muncul ke permukaan, dan darah 9 naga tidak perlu disembunyikan, dan digunakan saat dibutuhkan. Hei, ini benar-benar hidup. Pada saat ini, suara dingin datang dari kejauhan, dan seorang pemuda melangkah maju dengan peti mati kuno di punggungnya. Dia adalah master dari sekte mayat surgawi. Boneka mayat. Murid Di Feng menyusut ketika dia melihat orang ini. Boneka mayat menempati urutan ke-96 dalam daftar 1000 kebanggaan, 2 tingkat lebih tinggi dari Wang Yan. Wayang, kamu datang tepat waktu, mari kita bunuh orang ini bersama-sama. Suara Wang Yan datang dari condor ungu. Wang Yan, bergabunglah denganmu. Mengapa? Mengapa aku harus bergabung denganmu? Boneka mayat itu tersenyum dingin, berdiri di samping, dan melihatnya dengan tangan terlipat. Ledakan. 9 naga dan Shenying mengambil pukulan, dan mundur satu demi satu, alih-alih terus bertarung, mereka semua memandangi boneka mayat itu dengan sedikit ketakutan. Wayang mayat itu jelas ingin duduk di atas gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, dan mencari keuntungan bagi nelayan. Hampir pada saat yang sama, Luming dan Wang Yan kembali menjadi bentuk manusia, berdiri di 3 arah dengan boneka mayat. Hei, kenapa kamu tidak bertarung lagi? Boneka mayat itu menjilat bibirnya, matanya sangat dingin. Luming memandang boneka mayat itu, matanya sedikit berkerut. Dia merasakan aura berbahaya dari boneka mayat, orang ini, bahkan mungkin lebih menakutkan daripada Wang Yan. Dia memikirkan iblis mayat peringkat 102 dalam daftar 1000 kebanggaan, dan mereka berdua juga membawa peti mati kuno, mungkin mereka melakukan latihan yang sama. Yo Puppet, apakah menurutmu kita berdua akan terluka, lalu kamu akan membunuh mereka satu persatu? Wang Yan mendengus dingin. Dia juga sangat takut dengan boneka mayat. Dengan cara ini, ketiga pihak menjadi takut, dan untuk sementara, tidak ada yang bergerak. Boneka mayat, Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Surgawi selalu memiliki permusuhan, mengapa kamu dan aku tidak bergandengan tangan untuk membunuh Wang Yan, bagaimana menurutmu? Luming berkata tiba-tiba. Mata boneka mayat itu berkilat, dan ketika dia melihat ke arah Wang Yan, matanya menjadi lebih dingin, jelas dia tergerak. Wang Yan kaget. Dia tidak bisa mengalahkan Luming sendirian. Jika dia menambahkan boneka mayat, dia akan berada dalam bahaya. Boneka mayat, putra Luming ini adalah salah satu yang ingin dijatuhkan oleh Kaisar Wu Huang. Jika kamu bergabung dengannya, aku khawatir orang tuanya akan mengira kamu adalah kaki tangannya, kata Wang Yan buru-buru.
Di mata boneka mayat itu, jejak ketakutan segera muncul. Meskipun sekte mayat surgawi memusuhi istana Kaisar Tianshan, Kaisar dan Kaisar bela diri secara alami akan memiliki Kaisar mayat dari sekte mayat surgawi untuk berurusan dengannya, tetapi jika Kaisar dan Kaisar bela diri benar-benar merindukannya, bahkan mayat Kaisar tidak akan bisa menahannya. Haha, kenapa aku harus bergabung dengannya? Kamu bercanda? Boneka mayat itu tertawa, dan berkata lagi, bagaimana dengan ini, ngarai Yaoshu ada di depan, bagaimana dengan ini, ayo masuk ke ngarai, jika ada harta di dalamnya, kita bisa pergi ke ngarai lagi. Bagaimana kalau bersaing berdasarkan kemampuan? Oke. Luming mengangguk. Melanjutkan kebuntuan bukanlah suatu pilihan, jika ada 1 atau 200 Tianjiao teratas di daftar 1000 bakat, itu mungkin merugikan Luming. Adapun Wang Yan, tidak akan terlambat untuk membunuhnya nanti. Aku tidak keberatan. Wang Yan juga berkata. Segera, ketiganya bergabung dengan God Feng dan kembali ke ngarai, tetapi mereka bertiga menjauhkan diri satu sama lain dan saling menjaga. Bahaya apa lembah ini? Mengapa kamu tidak masuk? Wang Yan bertanya pada Di Feng. Bab 905 Buah Vientani. Di ngarai ini, niat membunuh mengintai, dan beberapa dari kita telah jatuh sebelumnya. Di Feng diam-diam melirik Luming, niat membunuh melintas, dan kemudian menjawab pertanyaan Wang Yan. Menyergapan pembunuhan? Lalu kirim seseorang untuk mengujinya, kalian pergi. Wang Yan menunjuk ke beberapa orang mati dengan pedang panjang di punggung mereka. Orang-orang mati ini sama sekali tidak takut hidup dan mati mendengar kata-kata itu, wajah mereka tanpa ekspresi. Dua orang mati melangkah maju dan bergegas menuju ngarai. Di dalam ngarai terdapat awan dan kabut, dan terlihat buram jika dilihat dari kejauhan. Memanggil. Memanggil. Pada saat ini, sesuatu melesat keluar dari kedua sisi ngarai, secepat kilat. Lampu pedang menyala, dan kedua prajurit yang mati itu menghunus pedang mereka, memotong lampu pedang satu demi satu. Para prajurit yang mati ini, sejujurnya, memiliki kekuatan tempur yang sangat baik, mencapai puncak lapisan ke-9 Linghai, dan segera menghancurkan benda-benda itu. Sepertinya akar pohon. Wang Yan menatap. Ekspresi Luming juga berubah, benda-benda yang keluar dari kedua sisi ngarai benar-benar terlihat seperti akar pohon. Memanggil. Dengan majunya kedua orang mati itu, semakin banyak serangan yang keluar dari kedua sisi, dan kekuatan mereka menjadi lebih kuat dan lebih padat. Lambat laun, kedua orang mati itu tidak bisa menahan lagi, dan akhirnya mereka diserang oleh gelombang yang tak terbatas. Sesuatu yang terlihat seperti akar pohon yang terjerat. Hal-hal seperti akar pohon harus menjadi makhluk tumbuhan, biarkan tentara bumi yang mati menghalangi mereka, mari kita bergegas bersama. Kata Wang Yan. Di Feng mengangguk, melambaikan tangannya, dan beberapa tentara mati dengan palu godam bergegas masuk. Ada juga tentakel yang mencuat, dan orang mati yang membawa palu godam mengambil palu godam dan membenturkannya ke tanah, bergemuruh, dan tiba-tiba, sederet dinding batu muncul di tanah, menghalangi serangan tentakel itu. Bergegas! Pada saat ini, Wang Yan, Di Feng, si Pupet dan yang lainnya merentangkan tubuh mereka dan bergegas masuk. Itu sebenarnya orang mati yang telah mengolah konsepsi artistik bumi. Mata Luming berkedip. Rune konsepsi artistiknya, konsepsi artistik buminya, pasti akan dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian kultivasinya dapat ditingkatkan. Lebih ditingkatkan. Luming melangkah maju dan bergegas masuk. Memanggil. Memanggil. Dinding di kedua sisi ngarai tampak hidup, dengan benda-benda seperti tentakel menonjol darinya, keras dan tajam, terus-menerus menusuk dan terjerat ke arahnya. Prajurit bumi yang mati mengendalikan bumi dan memblokirnya dengan dinding batu. Saat Di Feng melambaikan tangannya, energi pedang yang tak berujung mengalir keluar, memotong tentakel itu satu persatu. Adapun Wang Yan, ketika dia melambaikan tangannya, api yang mengerikan memenuhi udara, dan tentakel itu langsung menjadi abu. Adapun boneka mayat cukup unik, seolah-olah tidak takut mati. Dia mengamuk, melambai ke depan, tentakel itu menyentuhnya, dan dia langsung membentak. Tubuh ini, tidak, ini seperti memurnikan mayat. Mata Luming bergerak, dan dia merasa bahwa tubuh boneka mayat itu tidak seperti tubuh manusia, melainkan seperti mayat yang memurnikan, yang sangat menakutkan. Memanggil.
Beberapa tentakel terjerat ke arah Luming, dan dipatahkan oleh Luming dengan lambaian tangannya. Di dalam tentakel, cairan merah cerah mengalir keluar. Ini benar-benar seperti akar pohon. Luming menemukan bahwa tentakel ini mirip dengan akar pohon, tetapi tampaknya masih hidup. Semakin banyak Anda masuk ke dalam, semakin banyak akarnya, tetapi semua orang bergabung, termasuk master seperti Wang Yan, boneka Si, dan Luming, jadi mereka secara alami mendorong maju tanpa rasa takut. Tiba-tiba, akar pohon di kedua sisi menyusut, dan ngarai pun berakhir. Mengaum. Mengaum. Di depan, beberapa sosok besar menghalangi jalan semua orang. Itu adalah beberapa monster besar, tidak, mereka harus menjadi binatang buas. Nyatanya, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara monster dan binatang buas. Namun, monster memiliki lebih banyak kontak dengan umat manusia. Mereka dapat memahami bahasa manusia, dan mereka dapat mengambil wujud manusia. Binatang buas adalah binatang yang lebih primitif, mereka lebih ganas, mereka tidak repot-repot berubah menjadi bentuk manusia, dan selalu mempertahankan penampilan binatang buas. 3 dari mereka muncul di depan mereka adalah binatang buas, dan mereka memancarkan aura yang kuat. Tingkat pertama dari tingkat ke-7 setara dengan nafas tingkat pertama janin spiritual. 3 binatang buas tingkat 7 dan 1 berat, bagaimana kalau 1 untuk kita masing-masing? Boneka mayat memandang Wang Yan dan Luming. Oke. Luming mengangguk. Itu adil. Wang Yan mencibir, dan diam-diam mengirim transmisi suara ke Difeng. Ketika kami melakukan sesuatu, Anda mengambil kesempatan untuk masuk. Mungkin ada harta di ngarai ini. Oke. Difeng menjawab secara diam-diam melalui transmisi suara. Bunuh. Tiba-tiba, boneka mayat dan Luming menyerbu ke depan pada saat bersamaan. 3 binatang buas itu meraung dengan marah dan juga menyerbu ke arah mereka. Wang Yan juga bergerak, 1 orang untuk berurusan dengan 1. Apa yang dihadapi Luming adalah binatang seperti tikus yang ganas dengan tubuh hitam pekat dan kecepatan yang sangat cepat gigi, cakar, dan ekornya adalah senjata yang sangat kuat. Memanggil. Memanggil. Ekor tikus berkedut, seperti cambuk lembut yang memotong ruang, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Luming melangkah maju, meninju, dan membombardir dengan kesombongan. Menabrak. Tinjunya mengenai ekor tikus, dan ekornya hampir meledak. Binatang buas itu memakan rasa sakit, menjerit keras, dan meraih Luming dengan cakarnya. Luming menekan lagi. Saat ini, Wang Yan dan boneka mayat juga bertarung dengan 2 pembunuh lainnya. Terburu-buru. Pada saat ini, Difeng memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas masuk bersama orang-orang. Sekte mayat surgawi lainnya dan beberapa Tianjiao yang lebih lemah dari lembah Tianyao juga bergegas masuk. Ledakan. Luming meninju kaki tikus itu dengan keras, dengan kekuatan yang dahsyat, tikus itu menjerit dan terlempar. Memanggil. Luming mengikuti, tombak panjang muncul di tangannya, dan dia menusuk keluar. Dengan letupan, itu menembus mulut tikus dan membunuh tikus itu. Seekor binatang buas tingkat 7 dan 1 yang berat dibunuh oleh Luming dengan cara yang menghancurkan. Hampir di saat yang sama, Wang Yan dan boneka mayat juga mengakhiri pertempuran dan membunuh monster masing-masing. Meskipun mereka belum melangkah ke alam embrio roh, mereka begitu kuat sehingga mereka hampir dapat dengan mudah membunuh embrio spiritual tingkat pertama, bahkan jika mereka menghadapi embrio spiritual tingkat kedua yang biasa. Mereka tidak akan dikalahkan, dan mereka bahkan bisa menang. Ah! Ah! Saat ini, ada beberapa teriakan di ngarai. Ekspresi Wang Yan berubah, dan dia bergegas masuk. Luming mencibir dan bergegas masuk. Di dalam ngarai terdapat dataran yang agak besar, sangat luas, di depannya ada pohon yang menjulang tinggi menjulang dari tanah yang sangat mencolok. Difeng dan yang lainnya dikepung oleh beberapa binatang buas, dan sudah ada beberapa mayat tergeletak di tanah. Ada total 6 monster, yang masing-masing telah mencapai level pertama dari level ke-7. Tapi Luming, Wang Yan, dan boneka mayat itu tertarik dengan pohon besar itu. Di pohon besar, ada 10 buah merah cerah, memancarkan aura misterius yang tak tertandingi. Buah Vientani, itu buah Vientani. Teriak Wang Yan, matanya dipenuhi keserakahan. Luming juga terkejut. Ternyata itu adalah buah Vientani. Buah Vientani, Vientani mampu mengubah arti Vientani.
Ini adalah buah yang sangat luar biasa. Jika seorang pejuang menelannya, selama Anda ingin memahami konsepsi artistik apapun tentang langit dan bumi, buah Vientani dapat mengubah konsepsi artistik apapun. Biarkan konsep artistik prajurit tentang langit dan bumi maju dengan pesat, dan bahkan memecahkan kemacetan. Bab 906 Ras Monster Keraksasa. Jika itu adalah konsepsi artistik langit dan bumi yang sempurna di tingkat kedua, setelah menelan buah Vientani, ada kemungkinan besar untuk menembus ke tingkat ketiga. Menelannya setelah tingkat ketiga juga dapat sangat meningkatkan konsepsi artistik. Harta langka semacam ini hampir tidak terlihat oleh dunia luar. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini. Aku harus mendapatkannya. Lu Ming berteriak dalam hatinya, buah Vientani terlalu penting baginya. Tanpa ragu, Lu Ming naik ke langit dan bergegas menuju buah Vientani. Pada saat yang sama, Wang Yan dan boneka mayat itu juga melayang ke langit. Pergi, buah Vientani milikku. Wang Yan meraung, apinya mendidih, dan dia meninju Lu Ming dan boneka mayat itu 2 kali berturut-turut. Dan boneka mayat itu juga melontarkan 2 pukulan, mengenai Lu Ming dan Wang Yan. Mereka semua ingin saling memblokir dan mendapatkan buah Vientani sendirian. Kalianlah yang akan tersesat. Lu Ming menggunakan penjara menekan kungfu surgawi dan meninju 2 pukulan. Dia membalas Wang Yan dan boneka mayat dengan masing-masing 1 gerakan. Mereka bertiga melangkah mundur pada saat bersamaan. Saat berikutnya, Lu Ming melambaikan tangannya, dan 2 boneka besar muncul, bergegas menuju Wang Yan dan boneka mayat itu. Kedua boneka ini memancarkan aura yang kuat. Kedua wayang tersebut merupakan wayang tingkat ke-7 dan tingkat pertama. Ini dibeli oleh Lu Ming di Pavilion Bai Bao dari sekte boneka Fu sebelum berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, hanya untuk menggunakannya pada saat-saat kritis. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, itu lebih dari cukup untuk mengendalikan tingkat ke-7 dan pertama, tingkat boneka. Sialan, ini boneka, kamu adalah penyuling prasasti. Wang Yan sangat ketakutan sehingga dia dengan kasar menyerang boneka itu, dan boneka mayat itu serupa, dengan telapak tangannya seperti pisau, menebas boneka itu. Dan sosok Lu Ming berkedip, muncul di pohon besar, dan dengan lambaian tangannya, selusin buah Vientani semuanya dikumpulkan oleh Lu Ming. Bahkan tidak memikirkannya, boneka mayat, kita berdua bergandengan tangan untuk membunuh Lu Ming. Wang Yan meraung, niat membunuh seperti air pasang. Oke, ayo bergabung. Niat membunuh di mata boneka mayat itu sangat dingin. Buah Vientani, Lu Ming sebenarnya ingin menelan buah Vientani, bagaimana mungkin? Menabrak. Menabrak. 2 boneka level 7 dan 1 yang berat tidak bisa menghentikan Wang Yan dan boneka mayat untuk waktu yang lama. Mereka diserang dengan kejam oleh keduanya, dan mereka cacat dan kehilangan kemampuan bertarung, tapi ini sudah cukup. Sosok Lu Ming berkedip, dan dia bergegas keluar dari ngarai. Sepertinya Lu Ming akan segera keluar. Serahkan padaku. Pada saat ini, di luar ngarai, sesosok besar bergegas masuk, meraung, dan membombardir Lu Ming dengan tinju hitam besar. Tinju ini seukuran tangki air. Sebelum tinju tiba, tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh tinju membuat Lu Ming kesulitan bernapas. Ini sangat mendadak, dan Lu Ming ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Lu Ming bahkan tidak memikirkannya, dia hanya meninju. Dengan pukulan ini, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan terkuat dari penjara-penjara Tiangong, terlepas dari konsumsi energi aslinya yang sangat besar, karena pukulan ini menempatkannya dalam bahaya serius. Ledakan. Tinju Lu Ming terbanting bersamaan dengan tinju hitam besar. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke arahnya. Tubuhnya terbang mundur seperti cangkang, dan menabraknya dengan keras. Di pohon besar. Menabrak. Pohon besar itu langsung meledak, menerbangkan potongan-potongan kayu. Sosok kekar muncul di depan semua orang. Ini adalah kera raksasa, setinggi 10 meter, benar-benar hitam, dengan kilau logam. Ini adalah Tianjiao dari Lembah Setan Langit, dengan darah kera raksasa kuno, sangat kuat, pasti mencapai tingkat ke-7. Ini bahkan bukan bobot pertama tingkat ke-7, itu di atas bobot pertama tingkat ke-7. Serahkan buah Vientani. Kera raksasa itu meraung, menginjak kakinya, dan bergegas menuju Lu Ming, dan meraih Lu Ming dengan telapak tangannya yang besar. Menabrak.
Potongan-potongan kayu beterbangan, dan Luming membubung ke langit pada saat yang sama. Dengan lambaian tangannya, sebuah boneka besar berdiri di depan kera raksasa. Menabrak. Kera raksasa menampar boneka 7 tingkat dan 1 tingkat menjadi beberapa bagian, tetapi penyumbatan ini memberi Luming kesempatan untuk bernafas 9 naga melangkah ke langit, dan Luming bergegas keluar dari ngarai. Serahkan padaku. Wang Yan dan boneka mayat menembak pada saat yang sama, memblokir tubuh Luming, dan mengecam gerakan terkuat ke arah Luming. Dari belakang, kera raksasa menyerbu. Ekspresi Luming berubah, sosoknya berbelok tajam ke tengah, mengubah arah, dan bergegas menuju 5 atau 6 binatang buas. 5 atau 6 binatang buas itu mengejar dan membunuh Difeng dan yang lainnya. Saat ini, Difeng sangat sengsara. Mereka yang masuk hampir dibunuh oleh 5 atau 6 monster. Hanya Difeng dan 1 atau 2 Tianjiao yang tersisa untuk hidup mereka. Melihat Luming bergegas, Difeng terkejut, dan tanpa sadar menebas dengan pedang. Menabrak. Luming meninju, menghancurkan cahaya pedang Difeng seperti orang cacat, dan meninju dadanya. Dengan teriakan, Difeng membuang tubuhnya, dan ditangkap oleh binatang pengejar dan terbelah 2. Difeng yang malang, generasi kesombongan, peringkat 101 dalam daftar ribuan kesombongan, baru saja mati dicakar binatang buas. Setelah binatang buas itu merobek angin kaisar, ia menjadi ganas dan bergegas menuju Luming. Luming mengubah bentuknya dan menghindari serangan binatang buas kera raksasa mengejar di belakangnya, meledakkan tinjunya yang besar, dan membunuh semua monster. Luming menginjak Kowonski Step, sosoknya terus berkedip, dan pada saat yang sama, kekuatan melahap meledak secara diam-diam, melahap semua esensi darah dan energi mayat di tanah. Pada saat ini, Luming mengambil kera raksasa di sekitar panci, dan Luming bergegas menuju mulut ngarai. Tapi di mulut ngarai, Wang Yan dan boneka mayat itu berdiri di sana dengan wajah dingin. Luming, serahkan buah Vientani, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kamu memakannya sendiri, nafsu makanmu terlalu besar. Wang Yan mencibir. Itu benar, buah Vientani, kita bertiga akan membaginya secara adil, dan jika kita bergabung, kita mungkin tidak bisa melawan kera raksasa ini. Kata boneka mayat itu juga. Kalian semua akan mati. Kera raksasa itu meraung dengan marah, sangat ganas. Benarkah? Luming bergegas menuju Wang Yan dan boneka mayat itu. Jangan pernah berpikir untuk menerobos. Wang Yan bekerja sama dengan boneka mayat itu dan melancarkan gerakan. Menabrak. Pada saat ini, Luming menginjak dengan keras, dan tiba-tiba tanah di ngarai dipenuhi sinar cahaya, dan formasi muncul. Baru saja, meskipun Luming sedang berlari, dia tidak berlari sembarangan. Dengan setiap langkah yang dia injak, dia diam-diam meletakkan sebuah prasasti di tanah. Dia sengaja membuat lingkaran sebesar itu, dan formasi yang dia susun secara alami luar biasa, formasi tingkat ke-7. Cahaya pedang tak berujung naik, meledak ke arah kera raksasa dari segala arah. Kera raksasa melambaikan tangan besinya, meledakkan aura pedang itu satu persatu, tetapi ada lebih banyak aura pedang, membombardir kera raksasa, dan untuk sementara, kera raksasa itu diblokir. Formasi? Kapan kamu mengatur formasi? Wang Yan dan boneka itu terkejut. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Luming tanpa sadar telah membuat formasi. Bunuh! Teriak Luming dengan dingin, dan melangkah maju. Di tanah, formasi besar muncul, dengan cahaya pedang yang menakutkan, menutupi Wang Yan dan boneka mayat. Wajah keduanya berubah drastis, mereka merasakan aura mengerikan dalam cahaya pedang, yang bisa membunuh mereka. Mereka sudah bergerak, dan sudah terlambat untuk mundur saat ini. Teriak Wang Yan, garis keturunan Ziji Tianhuo langsung muncul, dan saat Jiang Wang hendak mendekatinya, dia berubah menjadi nyala api, dan pada saat ini, Jiang Wang turun, menghancurkan nyala api menjadi berkeping-keping. Bab 907 Linghai 9 Lapisan Puncak. Namun, api yang hancur ini, setelah terbang untuk jarak tertentu, benar-benar memadat lagi dan berubah menjadi penampilan Wang Yan lagi, tetapi wajahnya pucat, tanpa sedikit pun darah. Dan ada lebih dari selusin luka pedang yang padat. Tubuhnya, dan darah mengalir ke bawah, yang mengerikan. Ayo pergi. Wang Yan tidak berani tinggal sedikit pun, berubah menjadi nyala api, dan bergegas keluar dari ngarai karena malu.
Dibandingkan dengan Wang Yan, boneka mayat itu bahkan lebih buruk. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia dipotong dengan satu tangan dan melarikan diri dari ngarai. Ledakan! Ledakan! Di ngarai, kera raksasa terus bertarung melawan formasi besar. Kekuatan kera raksasa ini memang mencengangkan dan sangat kuat. Dengan setiap pukulan, energi pedang dalam jumlah besar dihancurkan. Bahkan jika sesekali ada serangan energi pedang pada kera raksasa, itu hanya bisa tertinggal di permukaan kera raksasa jejak yang dangkal. Kera raksasa ini memiliki setidaknya 50% darah kera raksasa purba, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Formasi besar ini tidak akan bisa menghentikannya lama, jadi sebaiknya aku pergi dulu. Sekilas pikirannya, Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya Ruo Liu Guang, tertinggal di sini. Benar saja, tak lama setelah Lu Ming pergi, formasi itu runtuh, dan kera raksasa itu bergegas keluar, mengaum dengan marah. Setelah itu, dia berubah menjadi seorang pemuda kekar dengan niat membunuh di matanya, dan meraung, "Lu Ming, aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ngarai. Lu Ming menggunakan langkah-langkah 9 naga, kecepatannya sangat cepat. Setelah meninggalkan ngarai, dia memilih arah secara acak dan maju. Tidak lama kemudian, dia melakukan perjalanan lebih dari 100.000 mil dan menemukan sebuah rahasia gunung dan hutan terbang ke bawah, dan susunan dipasang di sekitar mereka, dan Lu Ming mulai memurnikan energi. Sebelumnya, Tian Jiao yang tewas dalam pertempuran di ngarai, serta tentara yang tewas, dan bahkan energi esensi darah monster, semuanya ditelan oleh Lu Ming. Jalankan garis keturunan Kouon dan terus sempurnakan. Konsepsi artistik tentang bumi dan konsepsi artistik tentang angin adalah yang paling banyak, dan beberapa konsep artistik lainnya tidak berguna bagi saya. Dengan sebuah pemikiran, Lu Ming langsung menghilangkan konsepsi artistik yang tidak berguna itu, dan mengubah konsepsi artistik bumi dan angin menjadi penggunaannya sendiri. Sebagian besar konsepsi artistik tentang bumi dan angin berasal dari orang-orang mati itu. Orang-orang mati yang membawa palu godam mengembangkan konsepsi artistik bumi, dan mereka yang membawa pedang panjang kebanyakan mengembangkan konsepsi artistik angin. Konsepsi artistik Lu Ming tentang bumi dan angin meningkat pesat. Segera, konsep artistik angin mencapai batasnya, dan hanya selangkah lagi dari tingkat ketiga. Dan konsepsi artistik bumi juga telah mencapai puncak penguasaan tingkat kedua. Konsepsi artistik meningkat, dan energi seperti esensi sejati juga disempurnakan dan diubah menjadi esensi sejati. Basis kultivasi Lu Ming mulai membaik. Segera, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia menerobos ke laut spiritual tingkat 9 dalam satu gerakan, dan terus meningkat hingga mencapai puncak tingkat ke-9 dari laut rohani. Satu kali, naik satu tingkat. Hah? Ada ketidakmurnian dalam esensi sejati, dan pikiran yang mengganggu dalam konsepsi artistik. Tiba-tiba, Lu Ming mengerutkan kening. Ia merasa energi sejatinya sedikit tidak murni, dan konsep artistiknya juga sedikit tidak murni. Ada kendala dalam pengoperasiannya, meski hambatannya masih sangat lemah. Jika terus seperti ini pasti akan ada masalah besar. Saya tahu, energi sejati dan darah segar orang lain memiliki karakteristiknya sendiri. Saya memurnikannya, tetapi masih ada sisa-sisa, dan konsepsi artistik terlebih lagi. Setiap konsepsi artistik yang saya pahami memiliki kehendak pribadi yang berbeda. Setelah saya menyempurnakannya itu, sebagian masih ada, yang normal. Lu Ming berpikir sejenak, dan menemukan masalahnya. Dia mengira bahwa di masa-masa awal, dia sering mengandalkan melahap esensi dan darah untuk meningkatkan kultivasinya. Demikian pula, itu juga akan menyebabkan fondasi kultivasi yang tidak stabil dan akan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Belakangan, semua esensi dan darah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan, mengandalkan melahap kristal roh dan batu mentah untuk meningkatkan kultivasi, jadi tidak ada kekhawatiran seperti itu. Kristal roh dan batu kasar lahir secara alami dari langit dan bumi dan sangat murni. Tampaknya setiap kali Anda meningkatkan level di masa depan, Anda harus berhenti dan menghabiskan waktu untuk memadatkan, menyempurnakan energi sejati dan konsepsi artistik Anda, dan menstabilkan fondasi Anda. Pikir Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak akan mengabaikan fungsi garis keturunan Kouon yang menantang surga hanya karena kekurangan kecil ini, paling buruk akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menstabilkannya.
Segera, Luming menutup matanya dan mulai memadatkan esensi aslinya dan menyempurnakan konsepsi artistiknya. Dalam sekejap mata, 10 hari kemudian, esensi sejati dan konsepsi artistik Luming menjadi murni dan ringkas kembali. Konsep artistik angin tampaknya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Konsepsi artistiknya murni, dan Luming merasa bahwa konsepsi artistik angin tampaknya menyentuh alam yang indah. Segera, Luming terus berlatih. Waktu berlalu hari demi hari. Di ngarai puluhan ribu mil jauhnya dari Luming, api yang mencengangkan tiba-tiba melonjak ke langit, dan sesosok muncul di api. Sosok ini tidak lain adalah Wang Yan. Hahaha, aku akhirnya berhasil menembus alam embrio roh, Luming. Lain kali aku melihatmu, itu akan menjadi kematianmu. Wang Yan tertawa ke langit, auranya sangat menakutkan, dan ada hawa dingin. Niat membunuh di matanya. Terakhir kali, setelah dia dilukai oleh Luming, setelah lebih dari 10 hari, tidak hanya sembuh dari lukanya, tetapi juga menembus ke kondisi embrio roh dalam satu gerakan, dan kekuatannya meroket. Maka Luming pasti akan pergi ke beberapa tempat aneh di dekatnya untuk mencari peluang. Tempat ini paling dekat dengan Gunung Shuangyue, jadi aku akan pergi ke Gunung Shuangyue dan menghentikannya di jalan. Setelah mengatakan itu, Wang Yan menghilang tanpa jejak. Di dalam gua yang gelap, tiba-tiba nafas mayat memenuhi udara, dan boneka mayat keluar dari gua dengan peti mati kuno di punggungnya. Terakhir kali, dia dipotong oleh Luming dengan metode formasi, tetapi yang menakjubkan adalah lengan boneka mayat itu masih utuh, seolah-olah telah tumbuh kembali, dan aura di tubuhnya sangat kuat, dan itu juga suasana janin spiritual. Maka Luming pasti akan pergi ke beberapa tempat rahasia untuk mencari peluang. Tempat ini paling dekat dengan Shen Yaoya, jadi saya akan pergi ke Shen Yaoya untuk memblokirnya. Setelah mengatakan itu, boneka mayat itu melangkah keluar dan menghilang ke langit. Saya tidak tahu seberapa jauh dari Luming, ada kota yang megah, dan semua orang bermata tiga di kota itu. Di istana besar, beberapa klan bermata tiga sedang mendiskusikan masalah, klan bermata tiga ini semuanya tinggi dan kuat. 20 tahun telah berlalu, dan sekelompok anak muda datang dari dunia luar untuk memburu dan membunuh klan kita. Sialan, mereka benar-benar menganggap klan kita sebagai objek percobaan, klan bermata keluar dari mulut. Di bawah, banyak orang bermata tiga gemetar dan tidak berani berbicara. Menurut catatan kuno, di dunia luar, klan kami menguasai dunia, dan ras manusia tidak lebih dari ransum klan kami. Tetapi nenek moyang kami ditangkap di sini dan menjadikan klan kami sebagai objek ujian bagi pemuda dari ras manusia. Itu tidak akan pernah diizinkan. Aku akan membunuh mereka semua. Mereka tidak meninggalkan siapapun, dan mengirim perintah untuk mengatur pasukan besar di mana-mana untuk memburu dan membunuh pemuda manusia itu, dan begitu ditemukan, mereka akan dibunuh. Suku bermata tiga di atas mengeluarkan perintah. Ya. Di bawah, orang bermata tiga lainnya mengikuti perintah dan pergi. Secara alami, Luming tidak mengetahui semua ini, dia masih berlatih. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi berlalu, dan Luming telah mundur ke sini selama 20 hari. Pada saat ini, Luming membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Konsep artistik angin telah berhasil menembus ke tingkat ketiga. Ini adalah langkah pertama bagi Luming untuk meluncurkan dampak pada janin spiritual. 20 hari telah berlalu, langkah selanjutnya adalah terus mencari tempat-tempat aneh itu, menemukan peluang, dan mendapatkan lebih banyak poin keberuntungan. Pikir Luming. Bab 908 Tianjiao ada di mana-mana. Dengan pikiran, buku keberuntungan muncul. Saya melihat bahwa nilai keberuntungan Luming saat ini langsung berubah menjadi 2.500 poin. Ini seharusnya hasil dari menangkap lebih dari selusin buah Vientani terakhir kali. Itu telah meningkat lebih dari 2.000 poin. Dapat dilihat betapa menakjubkannya menemukan beberapa tempat aneh, memanfaatkan peluang, dan mendapatkan poin keberuntungan. Dengan pikiran, buku keberuntungan menghilang. Luming mengeluarkan peta yang dia dapatkan dari keluarga bermata tiga dan melihatnya. Dengan radius 100.000 mil, hanya Gunung Shuangyue dan tebing Shen Yao yang lebih aneh. Mungkin ada harta atau peluang di dalamnya. Luming melihat peta sebentar, lalu menyimpannya. Ayo pergi ke Shen Yaoya dulu. Luming memilih tempat secara acak, dan menurut tanda peta, dia terbang ke langit dan terbang menuju Shen Yaoya. Perjalanan puluhan ribu mil akan segera tiba.
Di depan ada tebing besar menjulang ke awan, dan bisa dilihat dari jarak jauh, yaitu tebing Shenyao. Saat Luming hendak terbang, dua nafas kuat meletus dari tebing burung suci. Ledakan. Terdengar raungan, dan sesosok tubuh melesat ke langit, dan napas mayat itu mengepul. Boneka mayat, dia telah menembus alam embrio roh. Wajah Luming berubah, dan dia segera menahan nafasnya, mendarat di hutan di bawah, dan melihat dari jauh. Pada saat ini, wajah boneka mayat menunjukkan sedikit ketakutan, dan terlihat sedikit malu. Boneka mayat, mati untukku. Suara yang mendominasi keluar, dan seorang pria berjubah hitam muncul, berdiri di depan boneka mayat itu. Mata pemuda ini dingin, aura iblisnya luar biasa, dan auranya jauh lebih kuat daripada boneka mayat yang telah mencapai kondisi embrio roh. Luoli, jangan terlalu banyak menggertak orang, boneka mayat itu meraung. Luoli, iblis kecil Luoli. Hati Luming tergerak, mengungkapkan sedikit kesungguhan. Di antara penjaga kekaisaran Istana Ilahi di Tian, ada dua Tian Jiao yang tak tertandingi yang bersaudara. Demon Lord Luo Tian, Little Demon Lord Luoli, Demon Lord Luo Tian, bakat mereka bisa disebut penjahat, mereka sangat menakutkan, dan mereka berada di peringkat ke-10 dalam daftar 1000 kebanggaan. Adapun iblis kecil Lord Luoli, bakatnya sedikit lebih rendah, tetapi dia juga sangat menakutkan, peringkat ke-61 dalam daftar 1000 kebanggaan. Hahaha, konyol, orang lemah hanya bisa mengatakan kata-kata seperti itu selamanya, apa salahnya aku hanya menggertakmu? Hari ini, kamu akan mati, dan poin keberuntungan di tubuhmu adalah milikku. Luoli tertawa, dan kabut hitam bergulung di sekitar tubuhnya, kekuatan iblis sangat kuat, dia melangkah keluar, dan kekuatan iblis yang perkasa menyelimuti boneka mayat itu, membentuk wilayah iblis. Terburu-buru. Boneka mayat itu tidak berani bertarung sama sekali, energi mayat itu meledak, membentuk cahaya pedang, mencoba menerobos kekuatan sihir dan melarikan diri. Mati! Teriak Luoli dengan dingin, cahaya hitam menebas dengan keras, cahaya pisau yang menakjubkan sepertinya mampu membelah dunia, tak tertandingi dan tak terhentikan. Engah! Boneka mayat itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, kepalanya dipenggal, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tapi peti mati kuno di punggung boneka mayat itu terkejut dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknik mengubah mayat manusia tidak berguna di depanku. Suara dingin keluar dari mulut Luoli, dan bilah cahaya menembus kekosongan dan menebas peti mati kuno. Peti mati kuno meledak, dan sosok kurus muncul dari peti mati kuno, panik dan melarikan diri dengan putus asa. Mata Luming bergerak, ini adalah tubuh asli dari boneka mayat yang sebelumnya hanyalah mayat halusnya. Namun, mayat halus tidak berbeda dengan manusia, sungguh menakjubkan bisa berbicara dan berkomunikasi dengan orang. Bilah cahaya memotong ke arah boneka mayat itu lagi. Tidak. Boneka mayat itu meraung, dan saat berikutnya, ia terpotong menjadi dua oleh cahaya pisau. Tianjiao Corpse Puppet, yang menduduki peringkat ke-96 di daftar Qianjiao, terbunuh begitu saja, terlihat betapa kejamnya pertempuran keberuntungan itu. Tanah, tidak sama sekali. Setelah Luoli memenggal kepala boneka mayat itu, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan boneka mayat itu, lalu melihat ke arah Luming dengan mata jahatnya. Ekspresi Luming berubah, mungkinkah Luoli menemukannya setelah jarak yang begitu jauh? Namun, Luoli hanya meliriknya, mencibir, lalu mengalihkan pandangannya, dan mendarat di tebing Shenyao. Sepertinya kita tidak bisa pergi ke Shenyao ya? Luming tersenyum kecut. Kultivasi Luoli terlalu kuat, dibandingkan dengan dia sekarang, dia jauh tertinggal, jadi dia hanya bisa menghindari Luoli. Berbalik diam-diam, Luming menuju Gunung Shuangyue. Tidak lama kemudian, jaraknya hanya beberapa ribu mil dari Gunung Shuangyue. Luming menahan napas dan mendekat perlahan. Siapa yang tahu jika akan ada Tianjiao yang kuat di Gunung Shuangyue? Luming harus lebih berhati-hati. Ledakan. Tiba-tiba, api ungu dari bawah melonjak ke langit dan membombardir Luming. Ekspresi Luming berubah, dia menginjak kakinya, dan dengan cepat mundur, menghindari pukulan itu. Sesosok muncul di depan Luming. Wang Yan. Wajah Luming berubah, karena dia menemukan bahwa aura di tubuh Wang Yan sangat menakutkan, itu sama sekali bukan aura alam laut roh, tetapi alam embrio roh. Wang Yan juga telah menembus alam embrio roh.
Untuk seorang jenius seperti Wang Yan, menerobos dari spirit si realm ke alam roh embrio pasti tidak akan meningkat sedikit pun, dan kekuatan tempurnya akan meroket. Luming, bagaimana kamu akan mati kali ini? Mata Wang Yan sangat dingin. Terakhir kali, dia terluka parah oleh Luming dan hampir jatuh. Dia sangat membenci Luming. Tidak bisa dimaafkan untuk berani melukainya hanya karena sampah. Api yang menyelimuti tubuhnya beberapa kali lebih menakutkan daripada 20 hari yang lalu, suhu tinggi yang menakutkan bahkan merusak ruang. Bahkan setelah jauh, Luming merasakan sakit kesemutan di sekujur tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Memanggil. Dengan kilatan api, Wang Yan melintasi kehampaan dalam sekejap, muncul di depan Luming, meninju Luming, dan melesat ke arah Luming. Suara nyanyian naga terdengar, dan Luming tidak menahan sama sekali. Semua kekuatan naga meletus dalam sekejap. Keempat kekuatan naga meledak, dan esensi sejati di tubuhnya meraung. Ledakan. Semburan api melesat ke langit, dan tubuh Luming langsung terlempar. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ada semburan rasa sakit yang menyengat di lengannya. Sisik naga dibakar oleh api. Ada bau barbeque. Terlalu kuat, Wang Yan menerobos alam embrio roh, dan kekuatan tempurnya telah meningkat terlalu banyak. Bahkan selama periode waktu ini, kultivasi Luming telah dipromosikan ke puncak lapisan ke-9 Linghai, tetapi dia masih jauh dari lawan Wang Yan. Terobosannya hanyalah terobosan di ranah kecil, sedangkan terobosan Wang Yan adalah terobosan di ranah besar, yang tak tertandingi. Jika Luming tidak menerobos, dia tidak akan bisa menangkap satu pukulan pun, dan dia akan terluka parah. Aku bukan lawannya sekarang, ayo pergi. Luming berbalik, dan melakukan langkah melangkah 9 naga, yang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dalam sekejap. Tidak semudah itu untuk lari, kamu akan mati hari ini. Wang Yan meraung, berubah menjadi kilatan api, mengejar Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dibandingkan dengan kecepatannya, Luming masih lebih cepat, dan jarak antara keduanya perlahan terbuka. Sialan! Teriak Wang Yan dengan marah. Tetapi pada saat ini, Luming memfokuskan matanya. Di depan, cahaya yang sangat tajam menembus udara dan terbang menuju Luming. Bab 909 terjebak. Itu adalah seorang pemuda dengan pakaian hitam, menunjukkan ketajamannya di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti senjata ajaib yang tiada taranya. Jiang Taichong. Murid Luming tiba-tiba menyusut. Peringkat Jiang Taichong dalam daftar 1000 kebanggaan lebih tinggi dari peringkat Wang Yan, mencapai peringkat ke-92, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Luming tidak pernah menyangka akan bertemu Jiang Taichong di sini. Ini tidak mungkin kebetulan, sangat mungkin Jiang Taichong telah lama bertemu Wang Yan, dan menyergap di sekitarnya, menunggu Luming. Haha, Luming, mari kita lihat bagaimana kamu berlari. Wang Yan tertawa penuh semangat. Luming, mati. Mata Jiang Taichong penuh dengan niat membunuh, dia memotong lengannya ke dalam kehampaan, dan cahaya pedang yang menakutkan datang ke arah Luming dengan keras. Dengan Jiang Taichong di depan dan Wang Yan di belakang, Luming tiba-tiba jatuh ke dalam situasi putus asa. Dengan lambaian tangannya, boneka 7 tingkat dan 1 tingkat menerkam ke depan, dan langsung terbelah dua oleh cahaya pedang voli Jiang Taichong. Kekuatan tempur Jiang Taichong lebih kuat dari Wang Yan. Hanya ada satu pertarungan. Di mata Luming, ada sedikit keganasan, dan darah 9 naga muncul. Luming menggunakan fusi darah untuk mengubah dirinya menjadi 9 naga, dan bergegas menuju Wang Yan dengan gila. Mengaum. 9 naga meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan meletus, menutupi Wang Yan. Pada saat yang sama, 9 cakar naga keluar berjajar. Kouon menginjak langit. Inkarnasi 9 naga, menggunakan 9 naga melangkah ke langit, adalah 9 naga melangkah di langit yang paling murni, dan kekuatannya dapat dimaksimalkan. Melangkah 6 kali berturut-turut, kekuatan yang menakutkan membombardir Wang Yan. Berpikir untuk menerobos dariku, konyol, mati. Api mendidih di seluruh Wang Yan, dan tinju api yang menakutkan keluar. Ledakan. Terdengar gemuruh yang menggelegar, dan tinju api menghancurkan kekuatan langkah Jiulong di langit, tetapi kekuatan yang tersisa telah berkurang banyak. Ketika mengenai Jiulong, tubuh naga itu bergetar, tetapi mengabaikannya dan terus menerkam ke arah Wang Yan. Mencari kematian. Wang Yan meninju lagi.
Tapi Luming tidak peduli dengan pukulan ini, cakar naga melangkah ke udara, dan dia menginjak udara 6 kali, dengan kekuatan yang kuat, dia membanting Wang Yan, yang merupakan pertarungan yang mengancam jiwa. Ledakan. Kekuatan tinju yang mengerikan menghantam tubuh Jiulong. Dalam sekejap, sisiknya meledak, dan darah serta daging berceceran. Ada luka besar di tubuh Jiulong, berdarah, dan energi api yang membakar terus bergerak ke dalam di sepanjang luka. Namun, kekuatan Jiulong Tianbu juga membombardir Wang Yan. Ekspresi Wang Yan berubah, dan dia dipukul mundur oleh kekuatan Jiulong Tianbu. Desir. Desir. 9 naga dan 9 cakar terus menginjak kehampaan. Kali ini, mereka menggunakan kecepatan ekstrim. Tubuh naga besar segera berubah menjadi aliran cahaya, bergegas melewati kepala Wang Yan, dan terbang menuju Gunung Shuangyue dengan kecepatan ekstrim. Sial! Kejar! Wang Yan meraung dan mengejar Luming, sementara Jiang Taichong juga mengejar Luming. Setelah mengejar dan melarikan diri, jarak ribuan mil dilintasi dalam sekejap. Gunung Shuangyue ada di depan Anda. Di Gunung Shuangyue, memang ada formasi yang kuat. Mata Luming berbinar. Gunung Shuangyue terbentuk dari persimpangan dua puncak. Seperti dua putaran bulan, di persimpangan dua puncak tersebut terdapat sebuah gerbang batu besar yang terlihat seperti sebuah gua. Tapi area di depan Shimen penuh dengan formasi. Sebelumnya, dia pernah mendengar orang bermata tiga secara singkat menyebutkan Gunung Shuangyue, dan orang bermata tiga itu tidak memahami formasi tersebut, tetapi dari kata-katanya, Luming menilai bahwa harus ada formasi di depan Gunung Shuangyue. Itu sebabnya Luming bergegas ke sini. Dengan formasi, ini adalah kesempatan Luming. Desir. Luming kembali menjadi wujud manusia dan bergegas menuju Gunung Shuangyue. Setelah bergegas masuk, sosoknya terus berkedip, bergerak ke kiri dan ke kanan, bergerak maju perlahan. Desir. Desir. Saat berikutnya, Wang Yan dan Jiang Taichong bergegas mendekat. Setelah keduanya datang ke sini, mereka berhenti dengan wajah jelek. Mereka datang beberapa hari yang lalu, dan mereka sudah tahu ada formasi di sini. Bajingan kecil ini mahir dalam memperbaiki prasasti, formasi ini tidak dapat membantunya. Wajah Wang Yan sangat jelek. Lihat aku menghancurkannya. Jiang Taichong melangkah maju, sebuah formasi tiba-tiba muncul di tanah, dan lampu pedang seperti bulan sabit menebas ke arah Jiang Taichong. Telapak tangan Jiang Taichong terus menebas, dan cahaya pedang yang tajam dan menakutkan bertabrakan dengan cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Bang! Bang! Suara benturan emas dan besi terdengar secara intensif, dan setelah beberapa saat, Jiang Taichong kembali dengan sia-sia, mundur dengan wajah jelek, dia tidak bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, Luming telah melewati formasi prasasti dan tiba di ruang terbuka di depannya. Di daerah terdalam, tidak ada formasi. Jika kamu memiliki kemampuan, cepatlah masuk. Luming berbalik dan menatap Wang Yan dan Jiang Taichong dengan mencibir. Sialan! Wang Yan meraung marah. Sayang sekali ada formasi di area ini, bahkan di udara, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Luming mencibir, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya. Baru saja dia berubah menjadi 9 naga dan menerima pukulan keras Wang Yan, tetapi dia masih terluka, cederanya masih serius, dan dia harus sembuh secepat mungkin. Sanlong Senyuan sedang berlari, dan Luming mulai memperbaiki tubuhnya yang terluka. Di luar, ekspresi Wang Yan dan Jiang Taichong sangat suram. Luming sedang menyembuhkan lukanya di depan mereka, yang hampir membuat mereka meledak karena amarah. Formasi di sini telah ada di masa lalu selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tidak kuat. Kita hanya perlu terus membombardir dan menghabiskan energi formasi. Ketika energi formasi habis, kita bisa masuk dan membunuh Luming. Jiang Taichong tarik napas dalam-dalam, biarkan diri Anda tenang, dan analisis. Mata Wang Yan berbinar, dan dia berkata dengan gembira, ya, formasi di sini tidak terlalu kuat. Kami benar-benar dapat menahannya. Selama kami terus membombardir, kami pasti akan dapat menghancurkan formasi di sini pada akhirnya. Jadi mari kita mulai. Jiang Taichong mengangguk. Ledakan! Ledakan! Keduanya meledak dengan aura yang kuat, melangkah keluar pada saat yang sama, dan berjalan ke area formasi. Segera,
formasi muncul, dan lampu saber bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya mengembun, memotong ke arah mereka berdua, dan keduanya melancarkan serangan, menghadapi lampu saber bulan sabit. Luming membuka matanya, melihat keluar, lalu menutupnya lagi, dan mulai sembuh. Dia secara alami memahami rencana Jiang Taichong dan Wang Yan, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan hal-hal lain. Setelah sehari semalam, luka Luming sembuh. Pada saat ini, Jiang Taichong dan Wang Yan beristirahat sebentar, dan terus memecah formasi. Luming bangkit dan berjalan menuju gerbang batu tempat kedua puncak bertemu. Sialan! Melihat ini, Wang Yan meraung dengan marah. Tidak apa-apa, mari kita blokir di luar. Bahkan jika dia mendapat kesempatan, pada akhirnya dia tetap tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Jiang Taichong jauh lebih tenang daripada Wang Yan, dan berkata. Wang Yan juga menjadi tenang dan terus memecah formasi. Luming berjalan ke pintu batu, lalu mengulurkan tangannya, menekan pintu batu, dan mendorong dengan keras. Tidak ada yang bergerak, Shimen, tidak ada yang bergerak. Luming mundur, melangkah maju, bergegas maju, dan meninju pintu batu. Ledakan! Seolah-olah seluruh bumi bergetar, tetapi pintu Shimen tetap tidak bergerak dan tidak terbuka. Sangat sulit. Luming diam-diam terkejut. Bab 910, menerobos penyuling prasasti tingkat ke-7. Baru saja, dia telah meledak 100% dari esensi aslinya, dan dia telah menggunakan kungfu surgawi dari penjara penekan. Dia memukul ke bawah, tetapi dia tidak mendobrak pintu batu. Pintu batu ini sangat keras. Saat berikutnya, Luming langsung meledak dengan kekuatan naga. Di tubuhnya, sisik muncul, dan ototnya menjadi melotot, penuh dengan daya ledak. Ledakan! Dengan pukulan berat, itu mengenai Shimen, dan Shimen berguncang dengan gila-gilaan, dan dua gunung di samping Shimen juga berguncang dengan gila-gilaan, tetapi pada akhirnya, Shimen itu utuh. Ledakan! Ledakan! Luming seperti binatang humanoid yang ganas, dia meninju gerbang batu beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tetap tidak menembus gerbang batu itu. Terlalu sulit. Dengan kultivasi saya, masih ada celah, dan saya tidak bisa memecahkannya. Luming mengerutkan kening. Hahaha, Tuhan membantuku, lebih baik aku menunggu di luar dengan patuh dan mati. Melihat ini, Wang Yan tertawa angkuh. Jiang Taichong juga menunjukkan senyuman. Luming mengerutkan kening, lalu berbalik, tidak terus membombardir Shimen, tetapi mulai mengukir formasi di ruang terbuka. HMPH, aku ingin mengukir formasi untuk melindungi diriku sendiri, bermimpi. Wang Yan mencibir. Sekarang mereka telah melihatnya, mereka pasti akan berhati-hati di masa depan, dan mereka tidak akan dengan mudah masuk ke dalam formasi Luming. Butuh Luming 3 jam untuk membuat formasi besar, dan kemudian berhenti. Memang, Wang Yan dan Jiang Taichong melihatnya mengukir formasi di sini, tidak peduli seberapa kuat formasi yang dia ukir, Wang Chong dan Jiang Taisu tidak akan tertipu. Oleh karena itu, formasi yang dia ukir barusan bukanlah formasi pembunuhan yang kuat sama sekali, tetapi formasi yang membantu penanaman api spiritual. Satu-satunya cara sekarang adalah kekuatan, selama kekuatan sendiri cukup, tidak ada alasan untuk takut pada Wang Yan dan Jiang Taichong. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menerobos adalah dengan dirimu sendiri. Tapi basis kultivasi seni bela diri Luming saat ini hanya berada di puncak lapisan ke-9 laut spiritual, dan masih ada laut spiritual yang sempurna di atasnya. Hampir tidak mungkin untuk menerobos dalam waktu singkat. Adapun formasi Gunung Shuangyue, Luming memperkirakan bahwa mereka hanya dapat memblokir Wang Yan dan Jiang Taichong paling banyak selama 5 hari. Dalam 5 hari, hampir tidak mungkin untuk menembus ke kondisi embrio roh. Sekarang, hanya cara prasasti dan penyempurnaan yang memungkinkan. Awalnya, Luming telah menyalakan 10 lampu spiritual biru, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi pemurni prasasti tingkat ke-7. Selama cara prasasti dan penyempurnaan memasuki tingkat ke-7, kekuatan Luming akan meningkat pesat. Pada saat itu, dengan mengandalkan cara prasasti dan penyempurnaan, ia akan dapat melawan dan bahkan membunuh Wang Yan dan Jiang Taichong. Semula belum waktunya untuk menerobos, dan belum selesai, perlu latihan untuk jangka waktu tertentu sebelum terobosan itu datang dengan sendirinya.
Tapi sekarang saya tidak bisa mengendalikan begitu banyak, Luming harus menggunakan beberapa cara untuk mencoba menerobos dalam 5 hari. Duduk bersila, sebuah pil muncul di tangannya. Violent God Pill. Luming membelinya di pavilion Baibao dari sekte boneka Fu. Mengambil pil ini, api roh akan memberontak, dan itu dapat meningkatkan api roh dalam waktu singkat, untuk mencapai efek bergegas ke ranah. Tapi ada resikonya di sini, jika gagal masuk ke ranah, bisa menyebabkan lampu spiritual padam beberapa kali, dan akan sulit untuk berlatih kembali nanti. Bahkan jika dampak pada alam berhasil, fondasinya akan tidak stabil, yang akan berdampak pada kultivasi di masa depan, dan akan membutuhkan waktu untuk menebusnya. Tapi sekarang, saya tidak terlalu peduli, mari kita selesaikan kesulitan di depan saya. Luming harus menerobos alam dalam waktu 5 hari. Tanpa ragu, dia menelan pil dewa kekerasan dalam satu tegukan, dan Luming mulai berkultivasi dengan pikiran dewa dunia bawah. Di lautan kesadaran, api spiritual mulai mengamuk, dan itu membakar lebih kuat. Di tanah, formasi bersinar terang. Formasi semacam ini juga bisa membuat api spiritual meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Waktu berlalu dengan cepat, 1 hari, 2 hari. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu, dan di lautan kesadaran Luming, api roh telah mengamuk secara tidak normal, dan akan berubah menjadi naga yang marah. Dengan kerusuhan api spiritual, nyala api dari 10 lampu spiritual mulai menyatu, memadat menjadi bola, dan menyala berkobar. Sekarang, biarkan api spiritual biru berubah menjadi ungu. Begitu berubah menjadi ungu, itu berarti menerobos ke pemurni prasasti tingkat ke-7. Berlalunya waktu dengan cepat, berlalu setiap menit dan setiap detik. Wang Yan dan Jiang Taichong terus membombardir formasi tersebut, dan formasi tersebut dipatahkan satu persatu, dan mereka akan segera menerobos formasi tersebut. Bocah ini, sepertinya dia tahu dia tidak bisa pergi, dia menunggu untuk mati. Wang Yan mencibir. Tunggu sebentar dan lebih berhati-hati, anak ini mungkin melawan di ranjang kematiannya. Kata Jiang Taichong. Apa yang kamu takutkan? Jika dia melakukan serangan balik lagi, dia masih seorang seniman bela diri di permukaan laut spiritual. Ancaman macam apa yang bisa dia berikan kepada kita? Wang Yan mencibir. Jiang Taichong juga mengangguk. Mereka semua adalah Tianjiao di antara Tianjiao, dan membunuh orang lain dengan melompati adalah hal yang biasa, terlebih lagi, ranah mereka saat ini lebih tinggi dari Luming, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dengan perbedaan besar dalam ranah. Mereka terus membombardir formasi, dan kultivasi Luming telah mencapai saat kritis. Di lautan kesadaran, api spiritual terus-menerus berkumpul dan menyusut, perlahan-lahan, ketika menyusut secara ekstrim, seberkas cahaya ungu berdifusi keluar. Api spiritual ungu kecil perlahan menyala pada lampu spiritual pertama, terlihat sangat kecil dan pembakarannya tidak panas, tetapi kekuatan spiritual yang memancar darinya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Api spiritual ungu akhirnya berhasil menembus. Senyum muncul di sudut mulut Luming. Dia sekarang merasa bahwa selama pikirannya bergerak, kekuatan spiritual yang agung dapat dilepaskan dengan cara yang luar biasa. Tampaknya mereka belum menembus formasi, jadi tunggu saja mereka. Luming mencibir sedikit, menutup matanya dan melatih pikiran meditasi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Setengah hari kemudian, dengan keras, Wang Yan dan Jiang Taichong akhirnya menerobos formasi dan berdiri puluhan meter dari Luming. Namun, mereka tidak langsung membunuh Luming, karena mereka telah melihat Luming mengukir formasi sebelumnya. Pada saat ini, Luming membuka matanya dan perlahan bangkit. Luming, waktu kematianmu telah tiba. Wang Yan menunjukkan senyum ganas. Benarkah? Datang dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Luming tersenyum menghina. HMPH. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga dirimu aman dengan mencetak formasi? Lihat aku menghancurkannya. Wang Yan menginjak satu kaki, dan nyala api melonjak di sepanjang tanah menuju Luming. Nyala api lewat tanpa halangan apapun, Luming menghindari nyala api dengan sekejap. Wang Yan terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu adalah misteri, dan aku bahkan tidak memiliki formasi, jadi matilah. Setelah mengatakan itu, sosok Wang Yan melintas, dan dia bergegas menuju Luming. Jiang Taichong tidak bergerak, tetapi berjaga-jaga untuk mencegah perubahan, atau untuk mencegah Luming melarikan diri.
Suara nyanyian naga terdengar, dan Luming meledak dengan kekuatan naga, meninju Wang Yan dengan satu pukulan. Dengan raungan, Luming mundur dengan keras, seteguk darah menyembur keluar, dan langkah kakinya menginjak tanah. Haha, mati! Wang Yan tertawa keras, dan nyala api yang mengerikan itu menghambur ke arah Luming. Sosok Luming berkedip, dan dia bergegas ke satu sisi, seolah ingin melarikan diri, tetapi Jiang Taichung bergerak dan menghentikan Luming di depannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.